Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi. Di pertemuan ke-6 ini saya akan membahas mengenai penerapan template dan juga pembuatan CRUD. Nah, pertama jangan lupa kita untuk menyalakan Laragon terlebih dahulu. Untuk step pertama ini kita perlu mendownload sebuah template pada link berikut ini, yaitu template Vault template ke Laravel. Lalu kita ekstrak ke file C Laragonnya dengan nama kelas Vault template. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan memasukkannya ke file Laragon, kemudian www, dan saya membuatnya dengan nama 2SID Vault template. Nah, kita restart Laragonnya dan kita akses untuk HTTP kelas Vault template. Nah, di sini kita cobakan langsung. Nah, maka akan muncul tampilan dari halaman dashboard pada Vault template tersebut. Seperti ini isinya. Selanjutnya kita kembali ke project kita. Kita buat folder baru di public dengan nama asset admin dan kita copy folder img, javascript, css, dan vendor yang ada pada kelas Vault template ke folder asset admin. Nah, saya di sini telah membuatnya ya. Ada view, kemudian admin. Maaf, ada kesalahan. Kita membuat sebuah folder dengan nama admin. Nah, di dalam folder tersebut kita membuat file dengan nama dashboard.blade.php. Buat file baru. Nah, mengambil salah satu page yang tersedia untuk dijadikan halaman awal. Masuk ke directory page, dashboard, dan buka dashboard HTML. Lalu kita copy seluruh isi dari dashboard HTML pada menu Vault template ke dashboard.blade.php. Seperti ini sintak-sintaknya. Lalu kita membuat sebuah basic controller dengan nama dashboard controller. Lalu create function index yang memanggil view dashboard.blade.php. Saya telah membuat dashboard controllernya, dan pada public function index akan mereturn view admin dashboard. Kita buat seperti yang ada pada petunjuk, dan jangan lupa juga kita untuk membuat root dengan alias dashboard. Saya telah membuat juga rootnya untuk bagian dashboard. Nah, seperti ini. Langkah ketiga, kita perlu menyesuaikan directory untuk CSS, IMG, dan JS yang ada di template yang sudah kita siapkan di asset admin. Kita ganti seluruh bagian CSS menjadi seperti berikut, agar dia bisa menyesuaikan.
Kita cari untuk CSS. Nah, kita ganti dengan seperti ini, mengarah ke aset admin. Lalu sama untuk bagian IMG juga seperti berikut. Image, kita cari image. Nah, kita ganti dan mengarah ke aset admin juga. Kita ganti seperti ini. Dan kita lakukan juga yang sama untuk bagian vendor. Kita coba cari vendor. Kita ganti dan kita arahkan ke bagian aset admin. Lalu kita replace blok tag kode nav dengan ID sidebar menu agar kode tampilannya itu lebih bersih. Nah, coba kita cari nav yang ada ID-nya. Nah, kita ganti dengan sidebar menu supaya tampilan kode halamannya itu lebih bersih nantinya. Selanjutnya kita masuk ke CRUD. Yang pertama itu ada model dan migration. Kita akan membuat model CRUD untuk data pelanggan. Langkah yang pertama itu kita membuat sebuah perintah PHP Artisan Make Migration create tabel pelanggan pada terminal. Lalu akan terbentuk sebuah file migration baru pada direktori database migrations. Saya telah membuat migrasinya. Nah, di sini kita lihat pada database, kemudian migration, dan di sini telah terbentuk tabel baru, create tabel pelanggan. Lalu salin kode berikut ini pada function up dan function down. Seperti ini untuk kode function up, ini function up, dan ini function down. Seperti itu sintaknya. Selanjutnya kita menjalankan perintah PHP Artisan Migrate pada terminal dan tabel baru dengan nama pelanggan akan tercreate secara otomatis. Seperti itu ya. Langkah yang kedua, kita membuat sebuah primary key pada model pelanggan. Nah, kita jalankan perintah PHP Artisan Make model pelanggan. Lalu akan terbentuk file baru dengan nama pelanggan.php pada app models. Saya juga telah membuatnya, yaitu models, kemudian pelanggan. Nah, di sini kita pada awalnya hanya ada use has factory. Kita harus menetapkan apa yang menjadi primary key-nya, table, dan apa yang dapat diisi oleh user pada bagian fillable. Lalu kita ubah seperti petunjuk. Yang pertama ini seperti ini. Yang pertama ada primary key-nya dengan pelanggan ID, kemudian tabelnya pelanggan, dan untuk bagian fillable-nya saya membuatnya seperti ini. Nah, langkah ketiga kita membuat sebuah controller pelanggan dengan PHP Artisan Make controller pelanggan controller dan menggunakan resource. Pada Visual Studio Code saya telah membuat pelanggan controllernya. Dan pada function index kita sesuaikan menjadi berikut sesuai petunjuk yang ada pada modul. Seperti ini kita buat.
Nah, jangan lupa untuk import kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses halaman indeks pelanggan. Jangan lupa untuk membuat rootnya. Kita ke root. Nah, ini untuk mengarahkan ke indeks. Pada pemanggilan view, menunjukkan pada folder dapat folder baru bernama pelanggan. Lalu dalam folder tersebut terdapat file index.blade.php. Nah, kita buat pada view, ada admin, lalu ada pelanggan, dan kita membuat index.blade.php. Kemudian kita copy isi dari dashboard.php. Ini sudah saya copy, kemudian saya copy kita masukkan ke index.blade.php. Selanjutnya hapus kedua ini sehingga pada kode tag main akan seperti berikut. Nah, nantinya halaman awal pelanggan akan tampil seperti pada modul ini. Langkah keempat, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Kita bisa copy kode berikut ini. Kita copy kode berikut ini. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan mengkopikannya, mempastekannya seperti ini. Kita hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard. Nah, ini pada bagian dashboard kita hapus untuk kelas aktifnya. Kita lakukan hal yang sama pada dashboard.blade.php pada tampilan menu pelanggan. Kita buka dashboard.blade.php, kemudian kita cari pelanggan dan kita hapus untuk kelas aktifnya. Nah, pada bagian breadcrumb-nya membuat seperti ini, kita lakukan beberapa perubahan seperti all order data pelanggan, list seluruh data pelanggan, new plan menjadi tambah data, dan lain-lainnya. Ini dia data pelanggan, kemudian list seluruh data pelanggan, kemudian tambah data. Ini untuk tambah data. Lalu kita ubah kelasnya dan rootnya juga. Ini untuk bagian rootnya. Dan ini untuk kelasnya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa kita untuk membuat rootnya. Kita buka root dan kita buat seperti ini. Pada bagian breadcrumb kita akan mengubahnya menjadi seperti ini. Kita ubah, kita cari breadcrumb, nah kita ubah menjadi seperti petunjuk yang ada di modul. Sehingga bentuk akhirnya judul halaman beserta tombol data akan sebagai berikut.
Saat klik tombol tambah data, halaman kosong akan tampil karena function create-nya belum dibuat. Lalu kita sesuaikan. Kita buka pelanggan controller. Lalu kita lihat pada public function create. Dia akan mereturn view admin pelanggan create. Dan jangan lupa kita membuat file baru dengan nama create.php pada folder admin pelanggan, dan kita kopikan lagi isi dari index.php ke create.php. Nah, saya sudah mengkopinya dari index.php ke create.php. Kita lakukan juga beberapa perubahan seperti misalnya tambah data pelanggan, kemudian pokoknya semuanya kita ubah sesuai ketentuan. Ini ada tambah data pelanggan, kemudian form tambah data pelanggan baru, selanjutnya ini untuk rootnya, dan ini untuk kelasnya. Pada bagian breadcrumb kita juga melakukan perubahan, kita ganti seperti petunjuk yang ada di modul. Nah, ini kita ganti. Seperti ini. Maka tampilan form tambah pelanggan akan seperti berikut. Sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Kita masuk ke folder class vault template dan kita cari general information, kemudian kita kopikan ke halaman create.blade.php. Kita cari, saya sudah memasukkannya ke create.blade.php. Kita cari general information. Nah, ini dia. Di sini saya sudah memasukkannya. Yaitu di sini ada first name, ada last name, kemudian ada birthday, ada gender, email, dan juga phone. Maka tampilan halamannya tambah data akan terlihat sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk menghapus locationnya, blok kode location, serta membuat action form root pelanggan store. Kita membuat sebuah root. Kita buka kembali untuk bagian root, dan kita buka untuk seperti ini. Selanjutnya kita mengubah beberapa hal. Yang pertama itu kita menggunakan method post, terapkan CSRF, dan lain-lain. Nah, ini pertama method post, kemudian terapkan CSRF, dan juga menyesuaikan name-nya sesuai dengan ID yang ada. Seperti ini, kita buat semuanya sama. Dan kita ubah menjadi simpan. Dari save all menjadi simpan. Nah, ini adalah hasil akhir untuk tampilan form tambah pelanggan. Pada function store di pelanggan controller, cek apakah submit form semua inputan berhasil di passing ke controller dengan melakukan debug menggunakan dd request all. Jika berhasil akan tampil seperti berikut. Nah, kita coba saja langsung. Di sini saya sedang mengalami kesalahan, tidak bisa langsung akses, jadi saya menggunakan URL.
Di sini kita coba untuk bagian dashboard. Nah, akan tampil halaman dashboard seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk bagian pelanggan, menu pelanggan. Maka seperti ini tampilannya untuk menu pelanggan. Kemudian kita coba tambah data. Dia akan merujuk langsung ke pelanggan create. Kita coba isi untuk formnya. Saya isi first name-nya Regita, last name-nya Mutiara Sandi, kemudian birthday-nya, selanjutnya gender, kemudian email, dan yang terakhir nomor HP atau phone. Lalu kita simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini dan artinya itu sudah berhasil submit form, berhasil di passing ke controller. Dia akan tampil seperti ini. Nah, itu tadi pembahasan untuk pertemuan 6 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.